Ada di Cacak Beta Sidoarjo. Di puasa tidur malam, tidur Seller yang ditunggu-tunggu sama bingungnya mau namain apa, ya udah Cacak Beta aja. Dari hobi ya. Terus termasuk seller senior ini di Sidoarjo ini. Siapa sih yang nggak lebay. Siapa apalagi kalau ngapakers ya. Kalau awalnya juga tidak diiringi dari hobi, ingin memulai usaha cupang. Yang pertama tidak instan. Kalau mau yang instan cuma mie instan ya bos ya. ya min Cak. Jadi lapar saya Cak. Panas lah langsung bisa dijual gitu lah Sekali. Jadi saya punya triknya bagus. saya punya Instagram. Bohong ah. Saya juga bisa ya. Oh bisa. Kita nyelam bareng. Kalau seperti sistem yang seperti itu, BU wis gopo kabeh pakai tos. saya kan buka handling. Kayak koi base metalik itu ke Galaxy ya. Jadi Kalau untuk penilaiannya tetap sama kayak multi nggak, balance atau gimana Cak? penilaian sama sih sebenarnya. Dimana kalau misalkan contoh tanco nih, separuh badan merah, separuh badannya warna lain, tapi formnya juga bagus, jadi dia masuk kriteria juga gitu. Bukan terus kalau multi kan mungkin di dorsal, anak ekor, balance gitu ya. Ini enggak sih, lebih ke badannya pembagiannya rata aja, lebih ke seperti itu. Warnanya betul. Tapi kalau untuk ABC kan nggak terlalu ini ya Cak ya, untuk foam ya. Kalau ABC tidak terlalu, cuman kan tetap dari form itu masuk di kriteria penilaian. Oh, nilai plus gitu ya Cak ya. Jadi kalau memang formnya nggak begitu pengaruh, tapi ternyata kita masukin yang ikan-ikan formnya juga nggak nentu, kan percuma, udah minus seperti itu. Yang pernah juara Cak apa aja kira-kira untuk ikannya Cacak ya? Untuk ikan saya sendiri ya, bukan dari para sultan-sultan nih yang nitip. Mungkin saya lebih main di krontel ya, krontel. Oh iya jago kalau Cacak krontel, jangan diragukan lagi ya krontelnya. Ngeri-ngeri ini deh piaranya nih, rentet-rentet nih krontel. Krontel gimana sih Cak? Saya kok gimana? Saya jujur aja Cak, belum pernah punya gajok krontel gitu loh Cak. Jadi kira-kira apa sih yang dinilai dari krontel? Krontel saya sih mungkin kalau bilang tentang menilai, karena saya juga bukan basic sekolah istilahnya, mungkin kita pernah ngecuri atau apa ya, cuman hanya lihat dari visual ya kan, visual untuk krontel alias bahasa Inggrisnya mungkin serit ya. Krontel bahasa Inggrisnya serit apa tuh Cak? Serit ya, jadi kita lihat dari tulangan aja mas. Jadi tulangan itu kalau memang sudah rapet, terus cabang-cabangnya itu juga rapih ya, warna juga. Kalau kita lihat makanya dari cupang itu kan saya bilang karena hobi, jadi kalau udah hobi kita ngelihat ikan aja di hati udah srek, ambil nih, ya udah ambil gitu. Tapi kan kelasnya banyak Cak untuk di krontel. Nah kelasnya banyak karena kan pembagian dari warna itu sendiri, dari krontel pattern atau mungkin solid, ada lagi yang dark, kepalanya hitam itu. Nah pembagiannya pasti seperti itu. Orchid. Berapa warna Cak yang di kontes? Banyak sih om ya. Kalau masalah krontel bisa banyak ya. Kelasnya blacklist, multicolor, solid. Terus kalau memang untuk dibagi jadi per kelas ada banyak juga. Biasanya ada kayak misalkan dark iris, kepala hitam itu. Kalau memang tidak ada, biasanya yang kepala hitam, ada kepalanya hitam itu masuknya ke solid. Jadi warna biru tapi bagian kepala agak sedikit hitam misalkan, contoh. Itu kalau kelasnya di krontel itu sendiri tidak dibagi secara khusus, biasanya mereka masukin secara umum di solid. Itu. Masuknya tetap di solid ya. Masuknya tetap solid. Multi kan baru Cak ya, kalau untuk krontel kan ada sekarang krontel multicolor ya. Multicolor counter setahu saya sampai sekarang juga masuknya satu kelas dengan blacklist atau black orchid. Oh satu kelas. Tapi ada yang berbagai macam IO itu ada yang dipisah ya? Nah tergantung kan eventnya itu, event seperti kayak latber, mini kontes atau mungkin event besar gitu. Cuman selama ini seringnya saya lihat pasti banyak yang dijadikan satu dengan blacklist alias orchid itu tadi. Ini yang pemahaman kita ya. Untuk kontel ya Cak ya. Untuk pernah BOD BOS BBO
BOD ya? BOD untuk krontel yang solid itu pernah, krontel solid kemarin yang waktu latber di Lamongan itu dapat BOD di sana. Cuman kalau BOS-nya tetap kalah sama yang teman-teman lebih jago ya mungkin. Ikannya lebih cakep-cakep. Sama kayak Kang Mutan kan. BOD best of show ya, Cak? Iya, betul. BOS best of apa? BOS, Cak? Best of show ya. Best of show ya. Jadi lebih tinggi Ya, BOS ya. lebih tinggi BOS daripada BOD. BOD biasanya tiap kelas ya kan. BOD contoh di kelas krontel ada dibagi dengan 4 kelas atau 5 kelas misalkan. Nah, dari 5 kelas itu yang juara 1 dipilih semua untuk mendapatkan BOD. Nah, nanti kalau udah ketemu BOD semua baru nyatu ke BOS. Ke BOS. Yang paling sering nih BOS kira-kira ikan apa, Cak? Yang lebih sering biasanya antara HM atau krontel kali ya. Karena seringnya memang jika itu ketemu sama plakat juga biasanya yang diambil antara HM atau krontel. Mesti itu ya. Lebih sering. Lebih sering ya. Iya. Kalau sepengetahuan saya itu yang pecah telur ini si blue rim nih plakat. Pernah tuh di BOS Bali itu. Betul, itu baru pernah karena memang ya kan di tiap kontes makanya teman-teman mungkin juga kalau kita lagi bahas tentang kontes ya. Kemarin saya juga dengar ada satu statement dari orang Surabaya, benar juga statementnya. Jadi jangan karena ikan kita pernah menang di event kontes, terus di event selanjutnya kita nggak menang, terus kita bisa bicara, oh event yang dulu kita menang kok gitu loh. Kenapa di sini tidak? Ya karena apa? Mungkin pada waktu menang itu adalah poin tertinggi di saat kontes itu adalah ikan tersebut. Nah, tapi di kontes berikutnya mungkin ada ikan yang memang poinnya lebih baik, makanya ikan tersebut bisa tergeser atau nggak masuk placing sama sekali. Gitu. Jadi jangan jadikan patokan kalau ikan kita sudah pernah placing di satu event, terus kemudian di event berikutnya kita dengan PD-nya terus harus placing. Kalau nggak placing mungkin kita terus protes, itu mungkin menurut saya kurang baik ya. Jadi harus banyak juga sih yang menerima ya. Benar. Kalah menang sudah biasa. Nah, itu pertandingan bos ya. Jadi kalau kita mau main kontes berarti kita harus siap kalah dan siap menang. Gitu. Jangan cuma siap menang aja. Kalah nanti protes. Bener sih, kebanyakan kan seperti itu orang-orangnya. Tapi kalau saya sih sebagai pemain, bukan pemain kontes ya, main biasa lah ya. Kalau ada ikan kontes baru dikontesin ya. Memang harusnya seperti itu ya. Jadi kita nggak terlalu menggebu-gebu untuk juara, karena juara itu adalah bonus ya, Cak. Betul. Juara itu bonus. Kalau untuk rawatan ikan kontes gimana sih, Cak? Rawatan ikan kontes sebenarnya kalau saya secara pribadi, mungkin teman-teman juga yang lebih ngerti nanti barangkali bisa ngoreksi atau kita bisa tuker-tuker info ya. Kalau dari saya sendiri memang pergantian air yang jelas 2 hari sekali. Kalau untuk ikan kontes kita harus ganti. Itu Wajib ya itu kan. Kalau untuk pakan sendiri saya lebih cenderung ke jentik nyamuk ya. Jentik nyamuk yang kita filter lagi dari pembeli, kita filter lagi, kita sortir lagi, jangan sampai yang sudah mungkin mulai jadi nyamuk, larva yang sudah yang itu bulat-bulat itu. Nah, betul, itu kita buang. Efeknya apa, Cak? Kalau orang yang selama ini saya praktekkan juga mungkin kalau orang-orang bilang jangan kasih jentik nyamuk, nanti bisa kena sisik nanas gitu ya. Sebenarnya tidak lah, karena sisik nanas itu kan awalnya memang dari pencernaan, sembelit, Gangguan pencernaan. mungkin pada waktu itu karena memang pakan hidupnya yang kita berikan nggak begitu steril atau mungkin kotor, bisa mengakibatkan penyakit tersebut. Karena saya pernah mengalami ikan saya tidak pernah dikasih makan jentik sama sekali. Saya main kutu air, saya main cacing, tapi tetap bisa kena sisik nanas. Berarti kan yang menyebabkan sisik nanas bukan dari jentik, tapi memang dari pakan yang kotor atau tidak sehat. Kasihan jentik ya, Cak ya. Iya. Diintimidasi. Iya, dia menjadi sebuah kambing hitam ya kan. Kambing hitam dimakan cupang ya. Keloloten, Cak, nanti, Cak. Betul. Jadi tetap perawatan ganti air ya terutama, Cak. Tetap. Kalau untuk main ketapang sama airnya misalkan air harus pakai ketapang, kadang juga belum tentu ya, karena memang ada ikan-ikan contoh plakat multicolor yang memang sudah balance. Terkadang pernah saya kasih ketapang, akhirnya balance-nya hilang. Hancur sama ini sama kayak kasusnya Mutan ini. Kemarin di salah satu handler lah, di salah satu handler Surabaya itu
dia kasih saran ke Mutan bahwasanya, Mas, ini jangan terlalu banyak ketapang Mas, akhirnya kacau gitu loh warnanya. Itu yang paling sulit ya Cak ya untuk multicolor ya. Mempertahankan warna balance-nya itu. Mempertahankan warna balance itu paling susah. Sepengalaman kita ya bos ya. Karena kita kasih ketapang padahal sudah dikit banget, tidak sampai pekat, tetap aja bagian dorsal, anal, ekornya itu tetap ada perubahan warna yang akhirnya membuat ikan itu dilihat sudah nggak balance lagi atau berkurang. Susahnya untuk main multicolor ya Cak. Nah gitu, makanya kita harus pinter-pinter ngerawat ikan itu, kita pinter-pinter nge-review apa sih yang harus dirubah untuk mempertahankan ikan itu tersebut. Salon penting ya Cak di salon ya. Salon anal. Kalau kita ngomong salon tergantung ya, kalau memang kita ngelihatnya sudah kira-kira ikan ini memang butuh harus dirapiin, otomatis kita pakai salon. Salonnya apa Cak namanya? Salonnya ada dari masternya SNI setahu saya ya. Dari di bagian biasanya sih di bagian anal atau di ekor itu. Paling hanya merapikan sebenarnya. Nah, itu juga mungkin di kita biasanya di saat event itu nanti ada di hari Sabtu atau Minggu. Biasanya di hari Senin atau Selasa kita udah mulai salon. Jadi biar nanti di saat di hari H ikan itu tidak terlihat licin. Kalau ABC kan memang tidak boleh salon. Nah, nanti bisa tertulis di toples bahwa salon, langsung di disabilitas. Kalau di SNI harus rapi banget. Nah, betul. Kalau SNI memang mewajibkan ya. Kalau untuk yang kelas reguler. Wajib ya? Salon kalau di SNI wajib? Kalau menurut saya wajib karena pernah kita masukin di kelas reguler, ikan udah bagus, formnya cakep, kalah tetap sama yang di salon. Berarti kalau menurut saya ya, mau main di SNI kelas reguler lebih baik memang ikannya harus di salon. Kecuali kita main di SNI kelas pemula. Kelas pemula malah tidak boleh ikan itu di salon. Jadi benar-benar masih original betul. Wih, ini lama ini kalau bahas soal kontes ini bisa sampai durasinya apa? Durasinya itu kita ini kita bisa juga sampai belajar, bos ya. Kita juga belajar ya. Di sini kita belajar, kita saling sampaikan apa yang pernah kita alami dari teman-teman semua juga. Monggo kalau teman-teman ada masukan yang ternyata lebih benar, ya silakan. Kita juga saling menerima, saling mengkoreksi. Kita buat sharing ya di komen ya di bawah ya buat teman-teman ya. Ini apa? Kontes ini ada habisnya gitu loh, karena kontes ikan cupang sekarang juga tambah rame, peminatnya juga tambah banyak. Betul. Sama kayak yang Mutan alami ya, sedih sekarang nggak punya gajo kontes ini, gimana ini? Kenapa? Loh, jangan. Ini nginterview Mutan nanti jadinya. Kita gantian ya. Enggak. Teman-teman ya. Kenapa gitu kan ya? Kalau Mutan itu gini, sedikit cerita ya. Ini nginterview Mutan ini. Enggak apa-apa. Sedikit cerita. Di Mutan itu kita sudah berjanji dalam hati, Cak. Bahwasanya kita tidak akan main kontes kalau bukan ikan breeding dari Mutan sendiri. Oh, siap. Berarti Mutan salah satu mungkin seller breeding yang punya prinsip ya. Jadi ikannya bukan hasil breeding dia sendiri, hasil cetak dia sendiri, dia nggak akan ikut kontes. Betul ya? Iya sih, karena apa ya, beli ikan cupang kontes mahal gitu. mahal jadi nggak, kita breeding sendiri lah. Kalau sudah ada yang bisa dikontesin baru kita kontesin. Harus bisa menahan diri lah, Cak. Karena apa ya, kontes ini juga gimana ya, kontes ini keras gitu loh, perasaan Mutan keras ya. banget. Karena menurut saya mohon maaf ya untuk orang-orang dunia percupangan, kalau kita ngelihat dari segi materi, bahasa sekarang gaulnya cuan gitu ya, kontes cupang menurut saya nggak ada cuan. Gimana kok nggak ada cuan? Nah, karena dari apa yang sudah kita keluarkan di saat kontes, otomatis kita tidak bisa berharap lebih dari yang itu. Nah, contoh kita sudah keluarkan segini untuk kontes nih, boro-boro lebih dari itu bos, ya kan? Mendapat hasil yang sama aja susah. Beda dengan kontes mungkin nun sewu, kontes-kontes burung, ya kan? Itu kan mungkin kalau kita ngomong tentang cuan oke lah, karena di saat dia udah placing dari entry sama hasilnya jelas jauh. Tapi kalau sold out kan ikan kan yang sering sold out ini masalah ikan cupang perlombaan ini, itu lebih ajib ya Cak ya kalau untuk
Nah kalau untuk harga kita ngikutin aja sama pasar lah. Jadi kita juga nggak seenaknya sendiri langsung kita patok harga segini. Kita kan juga lihat umum. Apalagi dengan paling Sidoarjo Surabaya gitu kan. Belum merancang yang benar-benar nasional. Itu aja. Nah, kalau gitu kontes sudah, apa ya, penjualan sudah. Oh iya, ini trik yang paling ini ya, trik yang paling sedep ini, yang paling kalian tunggu-tunggu ini. Cacak beta itu kan sering live. Ya, sering live. Kalau kamu lihat kan live-nya Cacak beta ini selalu stabil gitu ya. Dari dulu selalu stabil. Harga itu selalu stabil terus. Kira-kira ya teman-teman ya, kira-kira ini apa sih yang tips lah buat teman-teman lah supaya seperti Caca ini gimana ini penjualannya ini? Mungkin kalau bilang seperti itu terlalu lebay. Ya nggak terlalu. Harus sharing tuh. Yang lebih dari Caca juga banyak paling. Enggak, saya lihat kalau di Sidoarjo Surabaya Caca number one kalau untuk penjualan. Ya, jadi mungkin kalau saya boleh sharing, kalau untuk live di Cupang itu sendiri, yang penting satu adalah konsisten. Dalam arti gimana, Cak? Konsisten mungkin dalam arti satu tentang waktu. Setelah itu yang utama lagi adalah ikan cupang itu sendiri, gitu kan. Terus intinya jujur malah. Jadi semakin kita pakai itu semua dalam live, otomatis viewer sekarang itu kan pinter-pinter. Dia bisa lebih menilai mana sih ikan yang baik, mana ikan yang bagus, mana yang live-nya baik, mana yang live-nya bagus. Karena ya nun sewu ya, dari dulu memang ya kita mungkin sudah mulai pakai itu dari awal. Dari mungkin viewer cuma 6, 8 naik ke 10 susah banget ya kan. Mau 9 mau ke 10 turun lagi ke 5. Padahal dari 5 kita yang live 2 orang. 1 udah terhitung, berarti yang nonton kan cuma 4. Nah mungkin itu. Jadi harus konsisten aja. Kalau kita live, oke live. Kalau kita mau lelang di feed, oke lelang feed gitu loh. Jadi jalanin dengan konsisten, fokus dalam satu itu, baru nanti kita ketemu hasilnya. Jangan kita campur aduk dulu. Kita fokusin salah satu dari itu. Gitu. Karena ada beberapa seller dari Sidoarjo, ya kan, udah ternama, dia lebih rame di feed. Kebalikannya aja. Ya, lebih rame di feed, otomatis di saat live juga belum tentu bisa rame seperti yang di feed. Kan gitu. Karena viewer itu sendiri dari follower-follower kita tidak semua punya waktu untuk melihat live gitu. Tapi mereka rata-rata di saat mereka memang menghobi dengan cupang, otomatis selalu scroll kan. Nah di saat lihat ikan, dia mau bid di saat lelang di feed, dia lebih enak gitu. Jadi mungkin itu pasarnya juga beda. Kalau Mutan nggak pernah pernah lelang feed, jadi nggak pernah ngerasain lelang feed gitu. Kalau Caca kan semua sikat ya. Belum sih, mungkin yang lagi belum bisa di saat lelang feed ya, karena kita masih belum bisa stabilkan untuk lelang feed. Lelang feed tahu-tahu OB mungkin mulai dari OB sedang, tahu-tahu ada yang bid, ada yang enggak. Jadi ada dari 6 ikan mungkin closing cuma 4 ikan. Terkadang bisa seperti itu, karena memang mungkin dari follower dari Cacak Beta sudah mengenal dengan Cacak Beta live gitu. Itu yang mungkin PR saya untuk merubah. Jadi bisa tetap kita mainkan dua-duanya. Tapi dari awal tetap fokusnya awal di live. Iya. Rame terus. Kalau Mutan sih ya enggak sombong, Cak, mesti 30 40 Yes, itu. Tapi ada ini GA. Ada GA-nya. Kalau ada GA gitu, naik enggak ada GA. Jadi itu pasukan giveaway ternyata mungkin juga sudah ada komando kali ya. Iya, satu kos-kosan. Masuk gitu ya. Langsung jadi kan cepet gitu loh. Ada grupnya sendiri mungkin, Cak. Betul. Iya, Mutan sih gitu, Cak. Kendalanya Mutan begitu. Oke lah. Udah semua udah kita bahas ya ini sama Caca. Kira-kira apa lagi yang kita bahas ya? Mungkin ini kalau dibuat video ini nanti akan kita buat 2 part ya. Karena ini sudah menunjukkan 42 menit nih kita. Ya, mungkin 2 part lah kita potong jadi 2 lah. Apalagi ya, Cak? Sudah itu aja, Cak. Oke. Tipsnya sudah pesan-pesan lah buat teman-teman percupangan Surabaya, Sidoarjo lah khususnya ini pesan-pesan lah apa Cak? Oke.
buat teman-teman cupang di Sidoarjo, Surabaya khususnya ya, umumnya semua wilayah yang ada di Indonesia ini, satu yang saya sampaikan adalah tetap semangat menjalani hobi kita, karena di saat kita semangat konsisten, nanti pasti hasilnya juga membuat kita puas. Mungkin itu. Jadi jangan sampai kendor ya, maju terus pantat mundur ya kan. Apa itu tadi Pak? Apa itu Pak? Bapak tadi Pak? Oh, maju terus pantang mundur bos ya, maju terus pantang mundur. Nanti jalani dengan hati. Nah, betul. Supaya kita nanti dapat titik DJ. Iya. Gak nyambung Pak, gak nyambung. Serius. Oke lah, cukup lah itu aja dari Caca ya. Kita tanya-tanya sudah banyak nih sama Caca nih. Terus ini pamungkas Cak, pamungkas ya, pertanyaan pamungkas ini. Oke. Pertanyaan terakhir Cak. Siap. Kenapa rambutnya disemir? Kenapa kok semirnya enggak semir warna apa? Aduh. Apa ya? Mungkin yang pertama, awalnya itu saya hanya ingin menunjukkan apa ya, sebuah keinginan dari hati bahwa terbebas gitu aja sih. Karena terbebas gimana? Dari awal kita main cupang, saya kebetulan masih terikat bekerja di satu perusahaan swasta di Sidoarjo ya kan. Nah setelah saya main cupang, kira-kira saya rasa cukup, atau mungkin saya juga, mungkin semua orang kan tidak ingin berhenti dalam zona nyaman. Nah dari situ saya mungkin berani untuk resign. Nah pas resign itu ingin dari hati seolah merasakan bahwa bebas gitu aja. Enak Cak ya. Gak kayak mutan Cak. Sawang sinawang bos ya kan. Jadi itu ya tujuannya disemir kayak gitu, enggak supaya lebih ganteng gitu. Oh enggak. Kalau ganteng cowok itu pastilah ya. Pasti ganteng ya, kalau cewek pasti cantik. Yang bahaya kan laki-laki ganteng, pasangannya juga ganteng, itu yang bahaya ya kan. Ya, kayak temen saya Cak, ada kayak gitu. Itu yang bahaya. Sukanya beli sabun. Jadi itu hanya mungkin keinginan memberikan simbol bahwa bebas gitu aja. Jadi benar-benar kita lakukan setiap harinya dengan kreatif kita yang tanpa batas gitu kan. Kalau kita masih terikat dalam suatu pekerjaan, mungkin kita masih dibatasi dengan waktu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah saya sudah lepas dari itu, ya berarti seharusnya saya bisa berkreatif yang benar-benar tanpa batas. Itu aja. Ada tambahan lagi Cak? Nggak ada. Buat teman-teman. Nggak perlu. Hilang lebih menjurus. Nggak perlu. Tetap semangat dah gitu aja. Oke, siap. Udah ya buat teman-teman. Jangan lupa di mindsetin ke pikiran teman-teman ya. Ini sarannya Caca banyak banget ini yang perlu kalian bisa dapat di obrolan kita kali ini ya. Sangat banyak sekali. Kalau kalian skip menyakip, kalian nggak tahu apa dalam isi kita bincang-bincang tadi, aduh rugi banget ini. Banyak pelajaran kita dapat dari sisi cupang, dari sisi kita berbesar hati kalau tidak dapat placing di dalam kontes cupang dan lain-lain, banyak nih. Udah itu aja buat teman-teman. Jangan lupa di follow IG-nya Caca apa ya? Caca Beta .sidoarjo. Caca Beta.sidoarjo. .sda ya. Jangan lupa follow juga Mutan Beta Foundation. Oh ya, jangan lupa follow juga Mutan Beta Foundation ya. Untuk buat teman-teman, terima kasih banyak yang udah pada menyimak obrolan kita malam ini ya. Malam ini siang atau pagi kalian bisa melihat. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sip. Jangan lupa sehat-sehat selalu ya di masa-masa seperti ini ya teman-teman ya. Oke, itu aja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.